Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Aku selalu berdoa semoga kalian yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Wah, nggak kerasa ya, ternyata Lebaran tuh sebentar lagi. Bukan Lebaran, sorry, bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebentar lagi. Rasanya baru kemarin ya, kayaknya itu kita niat Ramadan, tahu-tahu udah masuk hitungan hari. Dan di titik ini biasanya tuh kita baru sadar kegiatan apa aja ya yang harus aku lakuin selama Ramadan. Aku nggak mau nih Ramadanku tuh biasa-biasa aja, harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Ramadan itu bukan bulan yang biasa. Ini bukan cuman soal nahan lapar dan haus, tapi Ramadan itu bulan yang Allah muliakan. Bulan di mana pintu pahala dibuka secara lebar, dosa-dosa diampuni, doa lebih terdengar, dan Al-Quran diturunkan. Satu hari di bulan ini, atau satu hari di bulan Ramadan maksudnya, itu nilainya beda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya rugi banget kan kalau misalnya Ramadan lewat, cuman rutinitas kita tuh meninggalkan jejak tanpa bekas. Rutinitas kita tuh biasa-biasa aja. Yang sering kejadian, kita kejar hal besar tapi lupa hal yang kecil. Pengen langsung berubah drastis, pengen ibadah yang berat-berat, tapi nggak konsisten. Akhirnya di tengah jalan, kita capek sendiri. Padahal kadang yang Allah mau itu bukan yang ribet-ribet, tapi yang terus jalan, kecil tapi istiqomah. Nah, di semua video aku, itu kayaknya hampir sering bilang, mulai dulu dari hal kecil tapi konsisten, daripada hal langsung besar tapi malah nggak dilakuin. Kalau misalnya kalian nggak percaya bisa lihat di video-video aku sebelumnya, itu aku sering bilang, kayak sedikit-sedikit nanti lama-lama jadi besar kayak gitu. Kecil-kecil yang penting konsisten. Ramadan itu momen buat berhenti sebentar dari hiruk-pikuk hidup. Momen buat ngerapihin ulang hubungan kita sama Allah, sama diri sendiri, dan sama masa depan kita. Bukan buat jadi orang yang paling alim, tapi buat jadi orang yang lebih sadar. Sadar kalau hidup ini tuh bukan cuman soal dunia, tapi soal kemana kita akan pulang. Makanya di sisa hari menuju Ramadan ini, aku mau ngajak kalian buat challenge diri sendiri. Gak banyak, gak berat, cuma 3 aktivitas sederhana. Tapi kalau misalnya dijalani secara sungguh-sungguh, insya Allah kerasa banget efeknya. Nah, langsung aja yang pertama adalah kencangin tilawah. Karena Ramadan itu bulannya Al-Quran, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, jadi jangan sampai Ramadannya lewat, tapi Al-Qurannya jarang dibuka. Kalau misalnya bulan-bulan biasanya tuh kita lebih sering pegang gadget. Ya, di bulan Ramadan nanti kita usahain seringnya buka Al-Quran. Gak usah langsung 1 juz sehari kalau misalnya itu kita ngerasa berat. Mulai dari yang kamu sanggup aja. 1 halaman setelah sholat atau beberapa ayat sebelum tidur. Yang penting tiap hari itu ada pertemuan sama Al-Quran. Karena seringkali hati kita tuh capek bukan karena kurang istirahat, tapi karena jauh dari petunjuk. Nomor 2, itu baca zikir pagi dan petang. Ini tuh kayaknya kelihatannya sederhana ya, tapi penting banget loh. Zikir itu seperti penjaga hati. Setiap hari kan kita kayaknya dihadapkan dengan suatu masalah, tekanan, omongan orang gitu kan. Nah, zikir pagi dan petang itu pengingat kalau misalnya hidup ini nggak kamu hadapi sendirian. Bacanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, biar hati kamu tuh lebih tenang ngejalanin hari-harinya. Nah, rekomendasi buat kalian, cari buku zikir pagi tuh yang kayak gini, yang punya Ibnu Umar. Aku udah kayak hampir lama banget sih. Aku lulus SMA ini udah kayaknya berapa tahun yang lalu ya? 6 tahunan yang lalu, 7 tahunan yang lalu deh kayaknya, aku lupa. Pokoknya baca buku yang ini kelihatan nggak? Zikir petang, Ibnu Umar, cetakan Ibnu Umar. Ini cocok banget buat kalian yang gak kepengen bacaannya tuh panjang-panjang kayak gitu ya biar gak bosen. Udah lepas. Ini cocok banget. Rekomendasi buat nanti sangu Ramadan ya. Dan nomor 3 adalah upgrade skill. Ramadan bukan alasan buat berhenti berkembang. Justru ini waktu yang pas banget buat jadi versi diri yang lebih baik. Skill apapun bebas teman-teman. Yang penting positif ya. Mau nulis, desain, editing, jualan, everything lah. Yang penting nggak keluar dari jalurnya Allah. 1 jam sehari itu cukup banget sih, niatkan karena Allah, supaya apa yang kamu pelajari bukan cuma buat dunia, tapi juga buat nilai ibadah. 3 hal ini kelihatannya tuh kecil, tapi saling nyambung. Nih, aku sambungin ya. Yang pertama tilawah,
tilawah itu ngerapihin arah hidup. Karena kan kita dekat sama Al-Quran ya. Nomor 2 adalah zikir. Zikir itu buat nenangin hati. Yang ketiga adalah skill. Skill ini buat nyiapin masa depan atau untuk menyambut masa depan. Seimbangkan antara iman jalan, diri juga tumbuh. Atau kalau misalnya kamu suka to-do list, bisa tuh dibikin kayak sehari mau ngapain, kayak gitu tuh bisa. Selama Ramadan jadinya ada rekapannya. Kayak hari tanggal 1 Ramadan udah ngelakuin zikir pagi, tilawah, upgrade skill, centang-centang kayak gitu. Jadi setelah Ramadan ini udah selesai, nanti kita bisa ada rekapan buat evaluasi di bulan Ramadan selanjutnya atau di bulan-bulan biasa selanjutnya. Dan aku nggak janji hidup kamu tuh bakal langsung berubah total sebelum lebaran ya teman-teman. Tapi setidaknya pas takbiran nanti kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku nggak ngelewatin Ramadan ini dengan sia-sia loh. Aku udah ada jurnalnya nih. Aku udah ada to-do listnya buat aku ngelakuin selama Ramadan. Dan itu kalian dirasa udah hebat, udah menang besar kayak gitu loh. Kalau misalnya di tengah jalan kamu itu bolong atau malas dari aktivitas-aktivitas tadi, nggak apa-apa, lanjut lagi besok. Yang penting jangan berhenti ya. Kalau misalnya dalam sehari itu kan targetnya misal 1 jam, kamu cuman bisa ngelakuin 30 menit, it's okay. Yang penting setiap hari harus ada sesuatu yang dilakukan. Dan semoga Allah mudahkan langkah kecil kita di sisa Ramadan ini, dan semoga lebaran nanti kita pulang dengan hati yang lebih hidup. Cuman suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.